Halo baby, nah udah jam setengah 7 malam nih. Balik lagi sama aku Ramel yang hari ini bakal nemenin kalian dan ngebahas soal masak-masak lagi nih hari ini. Nah untuk narasumbernya, jadi kali ini kita buat agak apa ya, bikin baby-baby jadi penasaran nih. By the way, sekarang kita tinggal tunggu narasumber yang masuk aja kali ya. Nih, tapi biasanya jam segini harusnya si baby-baby ini udah free ya, cuma aku melihat masih belum ada yang join nih. Coba kita tunggu. Oke, ini aku udah manggil narasumbernya. Tinggal kita tunggu aja buat join bareng gitu. Berarti baby-baby boleh kali ya absen dulu. Habis ngapain, gimana harinya, boleh cerita ke aku. Aku juga sedikit penasaran sih karena kita juga jarang apa ya, jarang interaksi secara langsung gitu ya antara aku dan baby-baby nih. Mungkin kalau misalkan baby-baby ada yang ingin ngobrol sama aku, terus kalau misalkan kalian juga ada feedback soal aplikasi kita, boleh langsung di DM aja kita gitu. Beda nih, BBB udah pada download belum? Coba deh kalian cek dulu aplikasi kita, namanya Bebas. Di App Store udah ada, terus di Play Store juga udah ada. Nah, untuk narasumbernya, jadi mungkin kita beri waktu ya karena lagi ada sedikit masalah. Tapi mungkin sekarang aku ngobrol dulu kali ya sama baby-baby. Mana nih kalian jam setengah 7 ini udah pulang kerja ya kan? Nih hari Rabu juga ya. Harusnya sih workloadnya tidak begitu banyak sebanyak hari Senin ya. Karena biasanya kalau hari Senin tuh kan udah yang mana rame di jalanan, terus kayak pusing banget gitu. Wah, ini udah ada nih narasumber ya. Langsung. Halo. Halo. Oke. Kenapa? Enggak apa. Oke, terus ya. Suaranya putus-putus, Kak. Oh, oke, sudah. Halo, gimana? Sekarang suaranya masih putus-putus kah? Ya, udah. Oke. Nah, jadi aku mau jelasin sedikit ya soal kakak dan account Bekal Cila ini. Buat baby-baby yang belum tahu, jadi Bekal Cila ini tuh banyak ngebahas soal masak-masak gitu. Apalagi kayak buat bekal buat anaknya. Dan udah dapet lebih dari 25.000 followers ya kak ya? Iya, betul. Oh ya, oke oke. Nah, aku mau langsung nanya aja nih sama kakak. Kakak tuh mulai belajar masak dari kapan sih kak kalau boleh tahu? Kalau belajar masak itu dari SD sebenarnya. Oh, udah dari kecil ya ternyata. Iya. Hmm. Yang ngajarin siapa tuh kak? Ibu aku sendiri. Oke oke oke. Nah itu mulai masaknya dari apa tuh kak? Kan kalau masih kecil kan paling ya basicnya biasanya masak Telur telur, dadar. masak air gitu ya. Iya, betul. Nah kalau kakak masak apa nih? Telur dadar, mie instan, biasanya kayak gitu. Oke. Nah kalau di account kakak sendiri nih di Bekal Cila itu kakak specialty masaknya ada nggak sih kak, kayak misal masaknya tuh lebih ke western kah atau ke Asian food kah atau gimana nih? Itu nggak ada sih ya. Jadi umum aja, yang lebih utama itu yang penting dimakan sama Cila. Oke oke oke. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih kak, kenapa, apa sih, ada nggak sih alasan kenapa kakak tuh mau nge-share soal masak-masaknya gitu di Instagram sendiri? Apa ya, karena Wah awalnya agak itu, nge-lag nih. iya. Oke. Halo. Oh ya. Oke. Gimana kak? Aman? Aman, aman. Oke. Gimana, ulang pertanyaannya? Oke, ini aku ulang ya. Jadi
apa sih kak awalnya atau alasannya kenapa kakak akhirnya memutuskan buat sharing-sharing soal masak di Instagram gitu? Eh, Tujuan awalnya sebenarnya buat koleksi pribadi aku awalnya ya. Cuman ternyata lebih meledak dari yang dibayangkan. Oke. Gitu. Oke oke, karena ternyata kalau dari yang aku lihat juga dan sempat ngobrol sebelumnya sama konten creator masak juga, emang para ibu nih banyak mencari referensi gitu ya kalau di Instagram ya. Apalagi khususnya soal masak-masak ini gitu. Oke, Kak aku mau tahu dong dari kakak sendiri apa sih yang kakak rasain ketika kakak masak gitu? Kesenangan apa gitu yang kakak dapat? Mungkin boleh kakak ceritain ke baby-baby sekalian. Kalau masak, karena aku ibu rumah tangga kan ya, pastinya mau nggak mau harus masak gitu, harus bisa masak. Senangnya itu kalau makanannya tentunya pas habis dimasak sama keluarga, dimakan sama keluarga. Oke, kadang juga ada yang suka komen gitu ya kak, iya enak banget nih, itu jadi kepuasan tersendiri ya kak ya. Ya, tapi kadang yang enak dilihat itu kan belum tentu enak dirasa ya. Bener, bener, bener. Kadang suka terkecoh gitu ya, tapi aku yakin sih kalau masakan kakak tuh pasti disenengin sama keluarga ya, nggak mungkin enggak dong. Iya. Oke, nah aku mau nanya nih kak, tadi kan soal perasaan ya ketika kakak masak. Nah sekarang aku mau nanya, dari masak-masak ini sebenarnya kakak ada kepikiran nggak sih buat kayaknya kalau misalkan kita coba buka bisnis terus mengambil keuntungan dari situ gimana ya gitu, atau mungkin kakak ada pernah kepikiran nggak sih buat buka bidang di F&B gitu? Ya, justru awalnya itu aku buka bisnis dulu sebelum punya akun Bekacea ini. Oke. Di Apa tuh kak? baking, bakery dan pastry gitu. Oh, Ya, oke. tapi tidak semeledak akun Bekal Cila ini. Oke, tapi kakak promosiin juga di account Bakal Cila atau enggak? Atau gimana Ya, nih? sama off sebenarnya. Oh, Ya, oke. semenjak Cila mulai sekolah, itu aku mulai off karena nggak kepegang. Gang ya. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan dari itu kan berarti sebelum kakak kebetulan buka bisnis F&B-nya ini pas kapan nih kak? Dari tahun 2019. Oh 2019 berarti mendekati pandemi atau gimana tuh? Itu jualannya online kak atau gimana? Atau ada store sendiri? Nah, karena kan bakery itu aku bikinnya dadakan ya. Jadi setiap ada yang pesan baru bikin. Jadi langsung dari aku sendiri sih, belum ada reseller atau apapun. Oke oke, I see. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak soal alat-alat masak. Ini biasanya Kakak kalau misalkan masak-masak di rumah tuh paling sering request dari anak Kakak si Cila mungkin atau dari keluarga yang lain, ada nggak sih Kak, kayak makanan favoritnya gitu? Kalau Cila lebih lebih ke kue sebenarnya, cake. Oh, oke. Roti, kayak gitu-gitu, roti yang manis-manis sih sebenarnya. Nah, Kalau uh, kalau untuk yang gurih-gurihnya ayam. Paling paling dominan ayam sih. ayam ya, masakan favorit semua orang itu kayaknya Kak. Oke. Nah, kalau Kakak sendiri paling senangnya masak apa nih Kak? Nasi lebih mudah, tinggal pencet di rice cooker. Jawabannya unpredictable ya. Masak nasi. Nggak masak air aja Kak. Yang lain itu pasti ribet sebenarnya kan. Belum aku punya 2 anak, jadinya setiap masak pasti ada yang gangguin. Oke. Nah, tadi kan kalau Cita kan senangnya masak makanan kayak kue, pastry gitu ya. Nah, buat masaknya itu ada nggak sih Kak alat masak khusus yang kayak ini tuh menjadi alat masak favorit Kakak gitu yang paling sering Kakak pakai itu apa tuh Kak? Kalau untuk paling ya oven.
Oven ya, emang paling sering dipakai tuh oven. Iya, Oke. Nah, oven atau kalau air fryer ya. apa? Kenapa Kak? Oven atau air fryer. Oh, bisa ya masak pastry pakai air fryer. Iya. Aku baru tahu, malah mungkin kalau bisa ceritain gimana tuh kalau masak pakai air fryer tuh. Untuk bakingnya sendiri kan pasti bikinnya pakai apa tuh namanya mixer dulu. Cuma nanti dipanggangnya kita pakai air fryer. Untuk suhunya itu sama sebenarnya sama oven. Jadi Oke. ya sama aja kayak pakai oven sih sebenarnya kalau air fryer itu. Tapi buat rasanya mungkin atau kayak apa teksturnya itu ada yang beda atau nggak Kak kalau pakai oven sama air fryer? Sorry. Kalau untuk baking sama. Tapi kalau untuk goreng-gorengan kayak kita goreng ayam gitu pasti beda. Oke, I see. Oke. Nah, kalau selain oven gitu ada nggak sih Kak kayak alat masak Kakak yang kayak mungkin dilihat orang lain tuh kayak agak mahal ya gitu. Ada nggak sih Kak? Kayaknya belum ada ya. Tapi kotak bekalnya Cila aja. Ini Sama biasanya teman-teman kan belum ada, kayaknya aku masih standar-standar aja. Oke, tapi pernah nggak sih Kak kayak Kakak nih beli alat masak gitu mah udah mana harganya mahal tapi ternyata tuh tidak worth it gitu. Pernah nggak Kak? Eh, Pernah sih, oven itu salah satunya. Oh iya, berarti Kakak udah sempet ganti oven ya? Iya, Kenapa tuh nggak worth it-nya? Kenapa nih? Karena emang kualitasnya kah atau apa gitu? kualitas sama apa namanya wattnya ya, apa tuh? Iya wattnya ya. Ya, Si kadang nggak sesuai ternyata. Oke. Iya. Nah, berarti aku mau nanya nih, gimana caranya kita tuh bisa tahu melihat si alat masak ya tuh yang emang ini bisa dalam jangka panjang, terus kayak kualitasnya bagus, terus kayak ya bakal kepake gitu sampai tua nanti. Nah, kalau menurut kakak sendiri ada nggak sih cara-cara apa yang harus kita perhatiin gitu dari kualitas si alat masak ini? Aku sendiri tidak terlalu sering merhatiin ya, karena aku lebih merhatiinnya ini lebih ke sudut pandang modelnya. Oh, Modelnya lihatnya. itu estetik atau enggak. Jadi dari fungsionalnya selama bisa kepake nggak apa-apa ya? Ya, kalau aku Tapi biasanya kalau ini aku mau nanya nih kan alat masak yang estetik itu kan banyak ya. Terus kadang kan ada yang mahal, ada yang murah. Nah kalau kakak sendiri tuh untuk memilihnya tuh kayak gimana gitu? Apakah emang kayak ngeliat aja modelnya lucu, udah sampai situ gitu? aku lebih lihat baca ke bahan-bahan dasar pembuatan itunya juga sih, kan sekarang banyak informasinya ya. Kalau untuk yang kayak stainless steel itu bagusnya tahan lamanya berapa kayak gitu. Terus untuk yang marble pan kayak gitu-gitu itu awet atau enggak, sehat atau enggak kalau dalam jangka panjang pemakaiannya. Kayak gitu aja sih aku paling. I see. Tapi setahu aku juga ya kak, ini mungkin kakak boleh koreksi kalau aku salah ya. Kalau nggak salah tuh dari alat-alat masak sendiri tuh juga kadang tuh ada bahan-bahan yang kayak apa ya? Kayak misal nih teflon kan kadang kalau udah tua banget ngeletek-ngeletek tuh. Nah itu kan ya gak bagus dong ngaruh ke makanan kita. Nah, Nah itu gimana tuh kak menurut kakak? Gimana cara kita bisa? Kenapa? iya, kalau aku memang jarang pakai teflon sih kak, karena kan kayak rice cooker aja bagian dalamnya kalau sudah ngelupas gitu kan itu memang nggak boleh dipakai ya sebenarnya. Nah paling aku cari ke yang stainless, karena stainless kan jarang ya kalau ngelupas-ngelupas begitu. I see. Nah mungkin dari kakak ada tips and trick untuk merawat si alat masak biar gak gampang rusak? Gimana tuh kak? Apa ya? Kalau untuk pan gitu biasanya sih nggak boleh langsung disiram air dingin kalau habis masak gitu ya, nggak boleh langsung dicuci. Nah, jadi harus turunkan suhu suhu si pennya dulu gitu. Emang kenapa tuh kak kalau misalkan kena air dingin? Apakah emang mudah ngeletek atau gimana Iya, nih? katanya sih gitu, tapi aku belum pernah sih. Oke. Berarti ya sejauh ini alat masak kakak masih terawat dengan baik ya? Kayaknya.
Tapi kalau kemarin nih aku sempat ngobrol sama Kak Oki, ya si content creator juga, itu tuh pernah dapet alat masak warisan dari ibunya. Nah, kalau kakak gimana nih? Pernah nggak kak? Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Ya, Berarti sejauh ini kakak emang alat masak tuh modal sendiri ya? modal sendiri sama kado nikahan kayaknya. Oke, I see. Nah, tadi kan aku ngebahas soal alat masak yang mahal nih. Tapi ada nggak sih kak alat masak favorit kakak yang udah murah tapi fungsional banget gitu? Apa ya? Apaan sih? Mau wajan sih kayaknya, wajan pasar gitu. Oh Rasanya ya, nggak salah. yang gede banget itu ya? Iya, tapi yang ukurannya medium size lah. Kenapa tuh kak? Kayak kok apa emang Kayak karena lebih pakai? Kenapa? lebih mudah dibersihkan aja gitu kayaknya. Lebih mudah dirawat ya? Iya, mudah juga dirawatnya. Oke. Banyak-banyak. Oke, nah ini kan kemarin aku sempat ngobrol sama kakak nih. Katanya ada beberapa followers kakak juga yang menanyakan soal alat masak bento gitu ya. Iya. Nah, oke. Sekarang aku mau nanya ke kakak dulu nih. Alat masak bento yang sering kakak pakai tuh apa sih kak? Kalau alat masaknya sih sama aja sebenarnya sama alat masak aku biasa. Paling cuma ditambah eh, apa namanya, food pick gitu yang gemes-gemes gitu. Sama kalau cetakan-cetakan untuk bikin roti atau nasi kayak gitu-gitu aja sih. Sorry. Misalkan kan ada banyak bentuknya. Nah, kemarin juga aku sempat ngobrol nih kalau sama Kak Koki itu. Kemarin tuh dia nih udah mikirin gitu ya dari malam besok mau bentuk apa ya segala macam. Nah, kalau kakak gitu juga nggak? Kadang iya, enggak. Lebih sering sih ya. Oh iya, Tapi biar pernah juga udah mikirin nih dari malam mau bentuknya apa, menunya apa aja, tapi ternyata Cilanya nggak mau. Pas pagi-pagi, iya, pagi-pagi minta bubur aja atau minta donat aja, kadang gitu. Hmm, tapi nah ini nih kadang suka menjadi permasalahan nih bagi para ibu gitu ya. Kayak Ya, karena aku merasa ibuku juga pasti pernah merasakan hal yang sama nih soal kita udah masak, udah buat kayak kayaknya nih bagus buat anak atau apa gitulah segala macam gitu ya. Tapi anaknya tuh malah nggak mau yang itu atau mungkin kayak nggak suka nggak pengen gitu. Nah kakak nih sebagai ibu gimana tuh kak menanggapi keinginan anak yang tapi kan dibikinin makan lah gitu. Nah itu gimana tuh kak? kadang kayak gitu juga, paksa-paksa, maksudnya paksanya dirayu gitu untuk tetap makan bekal yang itu. Tapi kalau misalnya lagi moodnya bagus, ya udahlah bikinin aja, turutin aja yang dia mau apa gitu. Kayak Oke. gitu. Jadi ujung-ujungnya tetap diturutin ya kak. Oke. Nih by the way buat baby-baby atau teman-teman dari Kak Bekal Cila yang mau nanya, boleh langsung di kolom komen aja atau di question box ya teman-teman. Biar nanti aku sampein gitu. Nah, aku mau nanya nih Kak, balik lagi. Tadi kan kalau misalkan sebenarnya alat masak bento tuh terdiri dari apa aja sih Kak? Karena kadang tuh aku suka bingung gitu kayak bento tuh emang tempat masaknya kah? Apa sih tempat bekalnya kah atau apanya gitu? Mungkin dari Kakak bisa dijelasin. Kalau untuk bentuknya sendiri, kalau bento Jepang itu dia lebih ke apa ya, kreasi bentuk nasinya kayak nori, di nasi dibentuk-bentuk hewan apa kayak gitu-gitu. Nah, untuk itu sendiri aku belum punya sebenarnya alatnya. Jadi diganti pakai toothpick yang gemes-gemes gitu. Kayak ini aku ada apa ini. Ini belum banyak sebenarnya. Kayak untuk buah itu aku pakai yang ini untuk buah biasanya. Terus ada yang hewan-hewan kayak gini juga. Ya kayak gitu sih. Ini untuk yang bando-bando gitu. Gemes juga ini kalau Gemes. paling itu aja sih kalau punya aku ya. Oke.
Nah, itu kan si toothpick itu kan kecil banget ya, Kak. Ya. Itu pernah kayak ini nggak sih, kayak hilang atau gimana gitu? Kalau untuk Cila, alhamdulillah ya Cilanya tuh ngerti kalau misalnya toothpicknya itu nggak boleh dimakan, sama kalau pulang itu harus komplit kayak gitu. Nah, justru hilangnya sama aku sendiri. Oh, kenapa bisa, Kak? Pas nyuci itu kan kecil-kecil kayak gitu ya. Pas aku nyuci kayaknya masuk ke lubang wastafel. Oh, oke. Oke. Nah, iya kadang kayak itu juga bisa apa kadang tuh suka jadi permasalahan gitu kan. Kalau aku bahkan dari kecil gitu aja, bukan nggak usah kecil-kecil deh, kadang botol Tupperware aja suka hilang gitu. Apalagi kalau yang kecil-kecil kayak gitu. Oh, nih ada yang nanya nih Kak dari Alifa Olivia underscore. Kak izin nanya, kalau lihat Mom Sheila buatin bekal untuk anaknya dari makanan sehat semua, pernah nggak anak cheat ciki atau mie instan sejenisnya? Nah, gimana tuh Kak? Pertanyaan Kalau basi. kalau untuk bekal memang dari sekolahnya itu aku dilarang untuk bawa ciki, mie instan, terus permen kayak gitu-gitu tuh aku nggak dibolehin untuk bawain anaknya kayak bekal gitu. Jadi diusahain untuk bawa yang lebih lebih sehat ya, walaupun bukan bukan sehat banget gitu. Ya setidaknya 4 sehat 5 sempurna terpenuhin lah ya. Iya. Oke, berarti nggak pernah ya Cila merasakan membawa mie goreng berbentuk Tupperware tuh belum pernah ya Kak ya? Paling mie instannya tuh lebih ke yang gluten free juga aku Oh, pilihnya. Ya. oke. Nah, aku mau nanya deh Kak soal bahan-bahan makanan ini ya. Ada nggak sih Kak kayak yang jadi pantangan atau yang Kakak batasin ke Cila buat jadi bekal atau mungkin kayak Cila nggak boleh terlalu banyak ya kita semua tahu lah ya kita nggak boleh terlalu banyak makan gula atau segala macam. Tapi ada nggak sih Kak yang menjadi apa ya kayak Cila banget manis tapi sama Kakak kayak dibatasin gitu. Itu ada nggak yang kayak gitu-gitu? Ya itu tadi kalau mie instan itu sebenarnya aku batasin banget, walau di rumah juga aku batasin. Tapi emang sih juga suka ya. Maksudnya, Iya, Ma aku mau ini dong, mau mie instan tapi terus-terusan gitu. iya aku batasin kayak misalnya dia minta jajan boba gitu ya, aku batasin untuk seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Oke oke. Berarti emang ya yang kayak gitu-gitu mah emang harus dibatasin ya Kak karena ya takutnya kalau berlebihan malah jadi penyakit. Oke, ini ada yang nanya juga nih Kak. Bunda Cila beli lunchbox pink yang stainless steel di mana ya? Yang ini ya, Nah, ini andalan banget. Ini menurut aku ini yang paling worth it banget buat aku ya, karena size-nya itu pas banget buat Cila. Boleh disebut belinya di mana? nggak apa-apa Kak, boleh silakan silakan. Aku ketik ya biar nggak salah ya. Boleh. Nih, Nah, mungkin Kakak juga boleh tuh sharing-sharing alat bento yang emang sering Kakak pakai tuh paling seringnya di mana? Paling seringnya di mana? Paling sering pakainya yang apa gitu. Tapi berarti aku ngeliat itu porsi segitu tuh Cila emang makannya nggak banyak ya Kak? nggak berat sih ya, karena kan porsi anak TK itu nggak terlalu banyak ya. Jadi satu kotak ini tuh aku isi ada karbo, protein, sayur sama buahnya. Dibagi ke 4 kompartemen. Oke oke, I see. Nah, selain lunchbox yang itu ada lagi nggak tuh Kak? Ini yang paling terbaru, tapi ini lebih banyak kompartemennya. Ini lebih banyak kompartemennya. Terus juga include sendok gemes juga. Oke oke, I see. Nah, oke. Nah, Aku lebih suka ke lunchbox yang stainless sih, yang bahan-bahan stainless. kenapa tuh Kak?
itu bisa, tapi apa, untuk jangka masa pemakaiannya itu kan kalau untuk stainless lebih lama ketimbang yang plastik gitu. Iya sih, bener-bener. Oke, nah itu kan kayak tadi kan ada yang stainless, ada yang plastik. Itu, Ya. nah kalau ngelihat harganya sendiri gimana tuh Kak? Murahan mana sih, yang plastik atau yang stainless? Atau bahkan mungkin yang stainless ada yang lebih murah atau gimana? Itu gimana tuh Kak? Beda-beda sih ya. Kalau yang murah untuk plastik banyak, dan untuk yang stainless yang murah juga sebenarnya banyak. Cuman tergantung merek dan ketebalan bahannya mungkin ya. Oke. Nah itu ada yang nanya tuh, yang stainless tadi include wadah kotaknya nggak, Mom? Udah include silipot yang ini ya. Oke. London itu bahannya. I see. Oke, nah sekarang aku mau balik lagi nih Kak, nanya soal ke kakak pribadi ya. Kakak pernah gak sih kayak, aduh males banget lagi bikin bekal gitu. Nah, kalau misalkan lagi males gitu gimana tuh Kak? Kayak kakak akhirnya bikin bekal yang ringan, yang mudah aja, atau kayak ya udah nggak apa-apa, Cila jajan aja ya, dikasih uang jajan gitu. Gimana tuh Kak? Kalau untuk dikasih uang jajan jarang, paling aku bekelin nasi uduk depan rumah. Instan ya, Bubur. lihat. Iya. Oke. Nah, Kak pernah gak sih masak yang masakannya tuh susah banget? Apa ya paling susah? Paling susah itu apa ya? Aku nggak pernah ya. Tapi kakak biasanya pernah sih kayak masak-masakan daerah atau kayak masak-masakan mana gitu? Lebih ke simple sih kalau untuk ke bekal Cila ya. Kalau untuk yang makan pribadi aku, ya campur sih, ada yang masakan daerah, ada yang masakan luar juga. Oke. Tapi kalau kakak sendiri masakan favorit kakak apa nih? Masakan favorit. Balik lagi ke yang pertama tadi, telur dadar. Terpaling mudah. Paling mudah, paling simple. Tapi telur dadar juga bisa dikreasiin yang lain kan, kayak Iya bentuknya sih. jadi kayak tamagoyaki, terus omelet kayak gitu-gitu. Ada banyak bentuk dan jenis yang dimasak, Ya, yang bisa dimasak dengan si telur dadar ini ya. ya. Oke, ini aku mau nanya nih Kak, terakhir dari aku. Kakak pernah gak sih kayak masak bareng temen-temen, atau mungkin masak bareng sama suami, atau mungkin sama keluarga yang lain gitu? Pernah dong Pernah pasti. dong. Nah, kakak lebih suka masak bareng atau sendirian? Kalau bareng itu ada ribetnya, ada enaknya juga sebenarnya. Oke, mungkin bisa boleh dijelasin tuh Kak. Kalau untuk ribetnya itu karena kan size dapurku kan lebih kecil daripada size dapur biasanya gitu. Jadi kalau untuk masak bareng aku rada risih sebenarnya. Oh, oke. Karena tempatnya itu nggak memadai untuk banyak orang. Oh, oke, I see. Gitu. Oke, nah nih kalau pertanyaan dari aku udah habis, mungkin dari baby-baby yang lain boleh kalau masih mau nanya langsung aja ke kolom komen atau ke question box ya. Beda nih aku mau nanya terakhir deh Kak. Nih ada nggak sih kakak mau ngasih tips and trick untuk para, atau mungkin pesan-pesan gitu ya untuk para ibu di luar sana yang mau mulai membekali anaknya gitu, biar lebih hemat juga, atau mungkin biar ya menunjukkan rasa sayang gitu ya ke anak atau ke orang tercintanya gitu. Ada nggak sih kak pesan-pesan yang mau kakak sampaikan? Nah, kalau aku nih ya, sorry, kedengaran nggak suaranya? Agak kedengeran Kak. Maaf ya, yang kecil lagi nangis. Nah, kalau misalnya dari aku, untuk membekal itu kan memang kita butuh waktu, menguras waktu sebenarnya kan. Kita harus bangun lebih awal, terus nyiapin bekal kadang dari malam, terus apa namanya, harus mikirin konsep kadang kan, untuk kalau untuk diupload ya. Kalau untuk diupload kita harus mikirin konsep, eh, bentuknya gimana, itunya gimana. Kalau aku pribadi, aku sebenarnya agak gimana ya, kalau untuk mempercantik kotak
bekal itu aku sendiri nggak mau nggak mau pusing. Oke. Iya, jadi yang penting disusun rating rapi, terus dimakan sama anaknya. Kalau aku sih lebih ke gitu ya. Oke, oke. Jadi kayak yang mudah-mudah aja lah ya. Iya. Oke, ini tadi ini ada pertanyaan terakhir nih Kak. Tadi nama tokonya udah ada di atas ya, Say. Jadi aku jadi ikut jualan nih. Sama ini kotak bekal Gross Mimi beli di mana, Mom? Katanya gitu. Kalau yang Gross Mimi ini, wait. Aku beli di Shopee juga, Shopee-nya Gross Mimi langsung. Ini juga stainless bahannya. Tapi untuk size-nya lebih besar. Oh, oke. Lebih muat banget ya. Dibanding yang ini ya. Tuh. Jadi lebih simpel yang ini kalau aku. Dibilang ini ada yang nanya nih Kak, Cila umur berapa Bun katanya? Bulan Oh, udah mulai besar ya. Oke, nah mungkin karena pertanyaan dari aku juga udah habis. Jadi aku mungkin sekarang mau apa ya? Mungkin cukup sampai sini dulu aja. Terima kasih buat kakak udah sharing-sharing sama kita semua, udah sharing-sharing juga sama baby-baby. Nah buat baby-baby yang masih mau ngobrol soal masak-masak nih boleh aja langsung follow IG-nya Kak @bekalcila ya. Dan jangan lupa juga nih buat yang belum follow Bebas, follow di Bebas Investasi, follow IG @bebasinvest dan juga jangan lupa follow Twitter kita, TikTok kita di Bebas Investasi. Buat yang belum download aplikasinya, yuk cepetan download sekarang udah di Play Store, udah ada di App Store, langsung aja download. Oke. Nah, buat kakak dan Bekal Cila sukses terus ya kak. Terima kasih banyak udah mau sharing-sharing sama kita. So, terima kasih. Nah, buat yang lain jangan lupa ya kalau soal investasi ya udah pasti Bebas Investasi. See you next week ya baby. Bye. Terima kasih Kak.